Saya lanjutkan ya pada alergi tipe 2. Jadi alergi tipe 2, alergennya itu umumnya berupa sel-sel yang secara antigenik itu memang aktif. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu dapat berfungsi sebagai antigen ya. Kemudian protein matrik di dalam tubuh kita ya, protein ekstraseluler di dalam tubuh kita juga bisa mengaktifkan sistem imun kita. Dalam hal ini adalah dapat berfungsi sebagai alergen. Kemudian obat juga dapat berfungsi sebagai alergen ya, atau melalui proses donor darah ya. Itu donor darah walaupun golongannya sama, terkadang juga beberapa dapat menimbulkan reaksi imun yang salah ya, atau terjadi agglutinasi atau bahkan bisa menyebabkan kematian gitu kan ya. Ini contoh apa saja gangguan yang terdapat pada alergi tipe 2 ya. Ini patofisiologisnya. Jadi limfosit B ya, sel darah putih dari tipe B kita itu akan bereaksi ya dengan antigen yang berada pada tubuh kita. Misalkan selnya itu, misalkan antigen kita itu yang membawa itu adalah sel endogen ya pada tubuh kita ya. Nah, bisa juga antigennya itu berupa hapten obat ya, penisilin juga bisa, ataupun sejenis antibiotik lainnya ya, yang dapat berfungsi sebagai antigen ya pada beberapa orang tertentu. Sehingga berikatan ini juga dapat meningkatkan sensitivitas dari sel B untuk memperbanyak diri ya pada bagian plasma darah, karena bagian plasma darah manusia itu juga banyak sekali mengandung imunoglobulin ya. Jadi maaf ya, mengandung sel-sel darah putih. Jadi sel-sel darah putih ini dipicu untuk memproduksi antibodi M dan antibodi G. Antibodi M ini kan fungsinya untuk paparan primer ya. Jadi misalkan ada antigen pertama kali masuk ke dalam tubuh kita dan itu antigennya baru ya masuk ke dalam tubuh kita, maka yang menangani itu adalah antibodi M, paparan primer. Nah, di sini juga akan ditingkatkan aktivitasnya dengan antibodi G. Ini merupakan respons sekunder ya, juga ikut membantu dalam proses opsonifikasi atau pelekatan antara antigen dan antibodi. Adanya proses reaksi ini ya, opsonifikasi ini juga akan mengaktifkan beberapa komplemen ya, komplemen yang berada di sistem imun kita. Komplemen itu kan suatu protein yang fungsinya juga untuk melisiskan membran ya. Nah, selain itu juga ada aktivitas dari NK sel ya. NK sel itu fungsi normalnya itu kan untuk melisiskan sel-sel kanker kan ya, untuk menghancurkan sel-sel kanker. Tetapi untuk orang yang alergi tipe 2, maka NK sel itu malah menyerang sel-sel tubuh kita ya, yang sudah berikatan dengan antigenik gitu kan ya, antigenik obat, antigenik sel endogen lainnya gitu kan ya. Sehingga hal ini juga dapat meningkatkan permeabilitas membran ya, sehingga karena NK sel ini juga akan berfungsi untuk menghasilkan perforin yang ini juga akan menghancurkan membran sel. Hal ini juga akan menyebabkan lisis pada sel. Sitolisis itu kan selnya lisis ya. Nah, jika antigennya itu berupa eritrosit asing, misalkan pada orang yang melakukan donor darah ya, si pendonor itu, si resipien itu menganggap bahwa eritrosit pendonor itu adalah benda asing atau antigen, maka akan menyebabkan hemolisis ya. Beberapa obat juga dapat menyebabkan hemolisis ya. Jika obatnya itu menyerang pada sel granulosit ya. Nah, granulosit itu juga dapat berikatan dengan beberapa antigen. Nah, granulosit maksud saya ya. Granulosit itu adalah sel-sel darah putih yang bergranular. Nah, ini contohnya basophil, neutrofil, monosit, dan eosinofil. Kalau limfosit ini kan tidak bergranular ya, yaitu hanya berupa intisel yang dapat memiliki dua tipe, sel T dan sel B. Eritrosit tidak memiliki granular dan tidak memiliki intisel. Trombosit ini apa? Untuk penggumpalan darah ya. Nah, jadi sel-sel ini ya, sel-sel granulosa atau granulosit ini juga dapat sebagai target ya, pada sebagai target melekatnya antigen asing gitu kan ya. Walaupun sebenarnya antigen asing itu sebenarnya bukan asing pada beberapa orang tertentu ya kan. Jadi misalkan penisilin ya, obat. Nah, pada orang yang alergi, penisilin itu dapat berikatan dengan apa? Sel-sel darah putih atau sel-sel darah merah, sehingga terjadi alergi tipe 2. Itu maksud saya. Nah, pada orang yang normal tidak memiliki alergi ya, tidak masalah ya. Jadi obat itu tidak akan merusak pada sel-sel darah merah ataupun sel-sel darah putih. Itu maksud saya ya. Nah, ini ya. Nah, beberapa juga akan menyerang pada organ tertentu seperti ginjal dan paru-paru. Nah, misalkan ya, karena pada ginjal ini termasuk
salah satu organ yang paling urgent ya di dalam tubuh kita. Nah, prosesnya itu juga sangat, maaf ya, fungsinya itu juga sangat kompleks ya dalam proses reabsorpsi, sekresi, kemudian filtrasi dan ekskresi ya, baik itu pada bahan-bahan yang masih dibutuhkan atau sudah tidak ya. Jadi penumpukan imunoglobulin atau antibodi M atau antibodi G ya, ini juga akan menyebabkan peradangan hebat pada ginjal ya. Ini ya, peradangan hebat pada ginjal itu akibat adanya penumpukan imunoglobulin ya, karena sel-sel imun kita itu menganggap bahwa beberapa organ kita ya seperti ginjal ataupun paru-paru bagian glomerulusnya itu dianggap sebagai sel-sel yang secara aktif berfungsi sebagai antigenik gitu kan ya. Jadi orang yang mengalami alergi tipe 2 menganggap bahwa ginjalnya ini adalah salah satu sel yang harus dimusnahkan gitu maksudnya ya. Maksud kasarannya seperti itu ya. Sehingga di bagian saluran ginjal di sini ya, itu banyak sekali penumpukan antibodi G dan R. Nah, ini juga menyebabkan penyakit glomerulus nephritis ya, yang akan mengganggu reabsorpsi. Nah, ini ya, pada urin ini analisis elektroforesis pada orang yang mengalami gangguan ginjal ini ya. Nah, kadar albuminnya itu tinggi di dalam urin. Albumin itu kan protein yang seharusnya ada di dalam plasma darah ya. Albumin ini kan protein yang berada di dalam plasma darah kita. Secara normal konsentrasinya tinggi di plasma darah. Tapi pada gangguan glomerulus nephritis ya, alergi tipe 2 ini, maka urin itu banyak sekali mengeluarkan albumin. Sehingga ini menyebabkan hipoproteinemia yang mengalami penurunan kadar protein di dalam darah, sehingga menyebabkan sintesis lipid dan juga protein di dalam hati ini juga akan tinggi, yang menyebabkan hiperlipidemia ya, banyak sekali ya, tekanan osmotik pada sistem vaskular yang menurun dan juga menyebabkan edema ya, pembengkakan pada sekitar kaki ya. Nah, setelah itu juga menyebabkan hipokalemia karena protein itu saat transport, saat masuk ke dalam sel itu kan membutuhkan kalium, sehingga karena albumin sudah banyak yang kurang di dalam urin, hal ini juga menyebabkan kalium di dalam darah juga akan berkurang ya. Menyebabkan pH di dalam darah juga akan menurun ya. Gangguannya banyak ya. Kalau alkalosis kan pH di dalam plasma darah kita menurun. Nah, kalau menurun juga banyak komplikasi penyakit lainnya seperti gangguan respiratori ya, gangguan diabetes mellitus, itu juga akibat alkalosis ya. Jadi satu organ saja yang mengalami gangguan, apalagi ginjal, itu juga akan mempengaruhi organ-organ lainnya ya. Nah, alergi tipe 3 ini lebih ke adanya penumpukan ya, atau pembentukan kompleks antigen dan antibodi ya, yang larut ke dalam peredaran pembuluh darah dalam jangka waktu yang lama. Konflik ini juga akan mengendap di kapiler glomerulus, lagi-lagi juga bisa mengendap ke ginjal, persendian kulit dan juga tempat lainnya ya. Nah, alergi tipe 3 ini juga dipicu oleh adanya infeksi ya, yang tidak tuntas dilenyapkan oleh antibodi kita. Jadi ini juga akan mengalami penumpukan kompleks antigen dan antibodi ya dalam konsentrasi tinggi di dalam pembuluh darah. Bisa disebabkan karena infeksinya itu tinggi ya. Orang yang sering mengalami infeksi misalkan, itu juga akan mengalami pembentukan antigen dan antibodi di dalam tubuh kita, beredar ke pembuluh darah, yang nantinya itu juga akan mengalami gangguan ya. Penyakit autoimun itu juga merupakan alergi tipe 3 gitu kan ya, karena tubuh kita yang mengandung asam nukleat itu dianggap sebagai asam nukleatnya virus misalkan ya. Jadi sudah hilangnya kemampuan sistem imun kita dalam mengenali tubuh kita sendiri ya, sehingga menyebabkan penyakit lupus gitu kan ya. Nah ini ya contohnya ya. Jadi ini adalah antibodi kita ya, antibodi imunoglobulin tidak jelas ya, imunoglobulin G ya. Ini adalah imunoglobulin G, ini adalah antigen, bisa dari kuman ya, bisa dari kuman atau bisa dari yang lainnya ya, menyebabkan kompleks antigen antibodi itu lebih terkonsentrasi tinggi di dalam pembuluh darah. Jadi ibaratnya ini ya. Jadi bisa disebabkan oleh pembentukan pengendapan kompleks imun ya dengan antigen. Ini kan imun, ini antigen ya, membentuk suatu kompleks ya yang berada di pembuluh darah. Ini kan pembuluh darah. Nah ya kan ya,
pembuluh darah ini nantinya akan kompleks ini ya nantinya juga akan dibantu oleh pengaktifan makrofag ya, makrofag, granulosit, trombosit dan lain-lainnya ya. Nah, pengaktifan ini juga menyebabkan kelebihan juga, akan menyebabkan kelebihan antigen antibodi sehingga nantinya juga akan larut ya dalam ukuran yang lebih kecil yang berada di dalam pembuluh darah. Jadi bukan hanya respon imun spesifik saja yang akan melisiskan, ibaratnya yang akan melisiskan antigen, tetapi juga ada sel fagosit lainnya ya seperti makrofag, granulosit dan juga trombosit yang juga itu berperan dalam pembentukan kompleks ini, gitu ya maksudnya ya. Jadi kompleks ini juga akan mengendap di seluruh pembuluh darah dan juga kapiler glomerulus. Nah ini juga ya Kak, kalau misalnya mengendap di glomerulus juga bisa menyebabkan penyakit glomerulus nefritik yang tadi juga berada di alergi tipe 2 ya. Nah ya, jadi sebagian juga akan mengalami pengendapan. Jadi fagosit ini ya, proses fagosit ini juga nantinya akan mengeluarkan suatu enzim yang disebut dengan protease, oksidan dan juga faktor mediator yang menyebabkan peradangan gitu kan ya, peradangan sehingga terjadi kompleks imun ya, ini ya, terjadi inflamasi dan menyebabkan kerusakan pada beberapa organ seperti nyeri sendi ya, nyeri sendi pada tulang ya. Ini ya contohnya ya, neuromatik arthritis ini juga disebabkan alergi tipe 3 ya. Nah ini ya artritis, kemudian juga terjadi penumpukan pada kulit. Nah ini ya kulit, kemudian juga pada ginjal dan juga beberapa kelenjar limfa lainnya. Jadi sangat kompleks ya sebenarnya ya, dan ternyata tidak hanya itu, beberapa alergi tipe 3 ini juga bisa menyerang seseorang yang sering profesinya itu ya sering terpapar oleh antigenik yang tidak disadari ya. Misalkan seorang petani utamanya yang sering di sawah ya. Nah itu kan harusnya menggunakan masker ya. Nah, contohnya ada beberapa antigen dari kapang, dari jamur. Kalau misalnya antigennya itu adalah spora ya, spora yang dihasilkan oleh jamur itu kan terbang udara ya, bukan terbang punya sayap enggak, tapi sporanya itu akan dibawa oleh udara. Jika terhirup oleh seorang kambing ini juga akan menyebabkan alergi tipe 3 Farmer lung yang menyebabkan gangguan pada paru-paru ya, bisa asma ya, gangguan pada paru-paru lainnya. Orang yang juga sebagai penggemar burung ya, ini juga bisa mengalami alergi tipe 3 karena burung itu juga mengandung ini ya, kutu-kutu pada bulunya ya. Nah kita tidak pernah tahu, mungkin ada bagian bulu yang bulu dari burung tersebut yang kebawa oleh angin kemudian terhirup, itu juga menyebabkan penyakit yang disebut dengan bird cancer lung ya, alveolitic allergic axogen ya, paru-paru. Di dalam alveolusnya itu kemasukan alergi dari eksogen, dari luar ya, dari luar tubuh yang menyebabkan reaksi alergi. Ini tadi contoh penyakit lupus tadi ya, yang mana lupus itu menganggap bahwa sistem imun kita itu akan menyerang DNA kita sendiri ya, bahaya sih ya. Jadi DNA kita itu digunakan untuk memproduksi berbagai macam kebutuhan tubuh yang menyusun protein ya dan lain-lain. Nah bahkan DNA kita itu bisa mengatur metabolisme kita dengan menghasilkan beberapa enzim ya. Nah itu DNA kita itu dilisiskan, diserang, disangka antigen gitu kan ya oleh sistem imun kita. Nah ini ya dianggap sebagai antigen DNA-nya virus mungkin ya, atau benda asing lainnya, sehingga hal ini bisa menyebabkan alergi tipe 3 atau autoimun gitu ya. Alergi tipe 4 ini pemicunya itu kebanyakan dari antigen eksogen ya, protein patogen dari kuman, dari virus, dari bakteri, tuberkulosis ya, dari kusta, tuberkulosis, leishmania, ini dari lalat ya, listeriosis ini juga disebabkan oleh kuman dan juga infeksi paru yang disebabkan oleh bakteri, tuberkulosis, kusta, sama listeriosis ya, ini juga bakteri ya, virus, leishmania ini adalah lalat, ini adalah jamur. Protein asing dapat pada beberapa tanaman, hapten atau zat asing lainnya pada obat, kemudian nikel atau besi pada jam tangan atau perhiasan juga bisa menimbulkan alergi ya pada beberapa orang tertentu, kosmetik, komponen tanaman, dan juga penolakan primer organ transplantasi atau cangkok, misalkan cangkok ginjal, cangkok sumsum tulang belakang. Beberapa juga menimbulkan alergi tipe 4 yang menyebabkan kematian juga bisa ya. Nah ini contohnya ya, jadi maaf ya, ini ada patogenesisnya, patologinya ya maksud saya ya. Nah jadi ini alergennya contohnya berasal dari racun serangga, protein
patogen tuberkulin. Ini adalah protein patogen yang berasal dari bakteri tuberkulosis ya. Kemudian lapromin berasal dari bakteri penyebab penyakit lepra. Ya, hapten antigen luar asing lainnya seperti metal ya. Kemudian obat kosmetik bagian tumbuhan dan juga protein yang berada di dalam tubuh kita juga berfungsi sebagai antigen. Oleh makrofag nanti akan dicerna ya untuk sel-selnya. Jadi makrofag itu untuk melisiskan sel-selnya, sel patogennya ya. Nah, kalau makrofag itu sudah berhasil ya melisiskan, maka kontak berikutnya, kontak pertama ini ya, sensitivitasnya sekitar 5 hari itu akan menginduksi, yang mana makrofag ini akan menginduksi sel T agar sel T itu ini ya menghasilkan yang namanya senyawa kimia yang disebut dengan interferon, interleukin ya. Nah, dengan adanya senyawa kimia ini ya, jadi makrofag mengaktifkan sel T helper untuk menghasilkan senyawa kimia. Senyawa kimia yang sudah dihasilkan oleh sel T helper ini juga akan mengaktifkan sel makrofag agar sel makrofag itu melakukan yang namanya faktor inflamasi ya. Inflamasi di sel makrofagnya itu banyak sekali mengsekresikan sel-sel tertentu penyebab inflamasi ya. Jadi selain itu makrofag nantinya juga akan menyajikan antigen ke sel T spesifik antigen. Nah, ini ya, makrofag akan menyajikan antigen yang tadi sudah ditangkap, misalnya antigen dari toksik tuberkulin. Nah, ya. Jadi makrofag ini nantinya juga akan melakukan proliferasi, perbanyakan ya, dan juga diferensiasi ya, sehingga nantinya akan mencapai paparan yang lebih tinggi dan jumlahnya cukup besar ya, sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan. Nah, ini contohnya pada tuberkulin pada kusta ya, itu akibat inflamasi yang terus-menerus yang dilakukan oleh makrofag, inflamasi di dalam usus ya. Kemudian ini penyakit listeriosis ini ya, ini juga kusta, ini listeriosis yang disebabkan bakteri listeria. Kalau gambar ini antigeniknya misalkan berupa metal ya, metal pada jam tangan ataupun pada emas ya. Nah, yang mana metal tersebut dianggap oleh sistem imun kita itu sebagai antigen, hapten ya, sebagai antigen. Nah, sehingga makrofag ini nantinya akan mengfagosit gitu kan, mengfagosit nikel tersebut ya, yang mana nantinya akan diedarkan ke sepanjang kelenjar limfa gitu kan ya. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah berkata limfa itu pasti kaitannya dengan sel imun yang spesifik. Nah, ini sel T ya, sel T spesifik itu akan mengalami sensitivitas terhadap antigen yang dibawa oleh makrofag ya, yang sudah dipresentasikan atau sudah disajikan oleh makrofag gitu kan ya. Kemudian beredar ke pembuluh darah dan juga pembuluh limfa agar makrofag itu mengalami proliferasi ya. Proliferasi itu perbanyakan diri. Diferensiasi sel T-nya lebih aktif ya. Nah, ini ya. Jadi sirkulasi sel T helper melalui darah menuju ke pemajanan antigen. Pemajanan antigen itu kan di permukaan dermis tangan ya. Ini sel T menghasilkan senyawa kimia ya, yang juga akan mengaktifkan makrofag, sehingga nantinya makrofag juga akan mengalami diferensiasi dan juga proliferasi ke permukaan tangan yang menyebabkan faktor peradangan dermatitis kontak ya. Kemudian kalau alergi tipe 5 ini sebenarnya merupakan auto antibody ya. Ini maaf salah saya ketik. Auto. Ya, jadi auto antibody. Auto antibody ini apa? Harusnya kan kita memiliki antibody saja. Ya, antibody kita itu kan sel imun kita. Nah, kalau auto berarti sel imun kita menyerang diri kita sendiri. Ya, terhadap reseptor transmitter. Terhadap reseptor transmitter itu kan kaitannya dengan sel-sel saraf kita atau reseptor terhadap hormon. Jadi sebenarnya alergi tipe 5 itu lebih banyak menyebabkan penyakit autoimun ya. Jadi saya lanjutkan terkait dengan penyakit autoimun ya.